Oke, kembali lagi bersama gua. Gua pengen membahas sesuatu yang sangat menarik ya. Maaf, gua udah lama banget gak online soalnya gua sibuk banget sama kerja. Dan hari ini gua ditanya, temen gua nge-mention gua di Instagram, kayak ada robot trading. Kenapa ada robot trading? Kalau misalnya ada robot trading, kenapa orang menjual robot trading? Kalau memang robot trading itu memang 100% bisa menghasilkan, ya lu pakai aja sendiri gitu kan. Ya. Sisi bisnisnya ya kita mau duit kalian. Apa yang baru dia katakan? Apa? Dimana kayak yang punya robot trading ngomong, ya mereka bikin robot trading kenapa? Soalnya mereka mau uang. Ya kalian mau, ya kita mau uang kalian, ya nggak sih? Dan kebetulan gue sebenarnya ada nih pengalaman masuk ke salah satu robot trading, inisialnya RQ. Aduh, sebut nama nggak ya? Ya udahlah, sebut nama. Oke. Ini cuma pengalaman gue doang ya, bukan berarti kalian sama pengalamannya. Dan ini bakal jadi review dari gue. Cuman ya pokoknya oke, kita sebut nama. Robotnya Royal Q. Itu robot yang lumayan terkenal, dan robotnya kata-kata orang ya nggak pernah rugi robotnya. Gara-gara robotnya nggak pernah rugi, dan banyaklah orang yang ngomong, oh robot-robot lain rugi lah, robot-robot lain ini, robot-robot lain itu. Cuman menurut gua di dunia investasi pasti ada yang namanya rugi, nggak mungkin nggak ada rugi. Yang ada paling ya floating loss. Floating loss itu tuh dimana kayak lu loss, cuman loss lu belum, cuman lossnya belum lu jual, jadi namanya lu bukan loss. Cuman kalau misal lu tahan berapa lama lu bakal cuan lagi, ya iyalah ada. Nah cuman gue bakal review ini robot namanya Royal Q. Oke, singkat cerita, dulu gue pernah iseng buat account di Royal Q. Ya udah, maaf soalnya gue juga tahu banyak teman-teman gue juga yang punya ini aplikasi, dan mereka emang cuan, dan mereka emang bagus gitu ya di aplikasinya. Dan cuman on the way, inilah review dari gue untuk orang Indonesia seumumnya lah ya menurut gua. Oke, dulu gue sempet nih iseng buat $100 aja nih buat beli robotnya Royal Q. Jadi robot Royal Q itu harganya $100 USD. Udah gitu terus gue iseng doang nih kemarin isi $500. Kenapa? Soalnya pas gue pelajarin konsep dari robotnya itu menggunakan teknik namanya dollar cost average. Dollar cost average itu tuh teknik mainstream investor pemula, dimana kalau misalnya mereka belum terlalu bisa cara teknikal atau fundamental analisa. Kalau misalnya mereka nggak tahu itu dua term, mereka nggak tahu cara analisa teknikal dan nggak tahu cara analisa fundamental. Nah, salah satu teknik yang mereka bisa pakai ya dollar cost averaging. Kenapa dollar cost averaging? Dollar cost averaging itu ya namanya nabung konsisten ke satu aset. Kenapa nabung konsisten? Jadi for example, aset kan harganya naik turun. Cuman kalau misalnya lu beli konsisten setiap bulan, kayak beli lagi, ya artinya lu bakal dapat harga tengah pas asetnya naik turun. Kalau misalnya lu beli 10 kali, asetnya naik turun terus kan, ya nggak sih, sampai 10 kali, sampai 20, sampai 1000 kali lah. Nah, kebetulan robot Royal Q ini strateginya seperti dollar cost averaging. Nah, cuman bedanya robot Royal Q ini bisa diatur, dimana kalau misalnya asetnya turun harga 10%, beli berapa, turun 20%, beli berapa, turun 30%, beli berapa. Jadi turunnya lebih gede, lebih banyak lu beli. Sementara strateginya lumayan menarik. Cuman singkat cerita, menurut gue kalau misalnya modal kalian belum terlalu besar, kata gue gak worth it. Kenapa? Ini cerita gue dulu modal $100, gue iseng isi $500. $500 untuk orang Indonesia gitu ya seumumnya, ada kemungkinan $500 itu lumayan besar lah ya. Soalnya UMR aja di Indonesia 4 juta, 3 juta. Lu ngisi 500 juta ya, $500 bisa jadi ya itu 2 bulan UMR dong, ya nggak sih? 1 bulan 2 bulan lah ya. Nah, segitu menurut gue masih modal kecil buat investasi. Kenapa? Jujur kalau misalnya modalnya cuma $100, ya 100 sampai $500, lu cuman kayaknya cuma receh doang sih, nggak mungkin $1 per hari, nggak mungkin itu. Paling ya kurang lebih menurut gue kalau misalnya modalnya cuma 1 sampai 5 juta per hari, ya kalau hoki berapa ya? 2.000 rupiah lah, 1.000-2.000 rupiah kayaknya. Kalau misalnya lo hoki modal 1 sampai 5 juta, mending trading sendiri nggak sih? Nah,
kalau misalnya lu mau cuan $5 sampai $110 aja per hari ya, $5 $10 oke lah ya, receh-receh dikit. Cuman itu minimum investasi modal kurang lebih kalau misalnya menurut ekspektasi gua minimum ya $1.000-2.000 lah, 10 sampai 20 juta. Itu juga per hari cuman ya 5 sampai $10. Soalnya gue kemarin modal 5 juta aja setting udah gue prak-aprik kayak gimana ya, paling gede modal gue per hari 5 juta 5 juta lagi, $5 50.000 itu paling gede cuan per hari gue. Dan biasanya modal cuan per hari gue paling $1, di bawah itu ya 50 sen lah. Itu juga kalau udah gue tek-atik settingnya loh. Soalnya ya gue tahu gitu ya cara fundamental teknikal gue tahu. Terus bukan cuma itu doang, kayak gue tahu nih kalau misalnya harga koinnya lagi tinggi atau lagi rendah ya gue tahu itu semuanya. Makanya gue bisa ngutak-atik setting sendiri. Cuman ya menurut gue di robot Royal Q itu sendiri kita bisa untung either satu kalau modal kita besar, dua either dari affiliate marketingnya, tiga ya dari komisi trading orang. Jadi in other words, bener-bener singkat padat jelasnya 80% MLM, 20% trading. Itu loh review dari Royal Q. Oke. And kalau misalnya, jadi ada banyak nih orang yang bisa cuan. Oh, gue cuan gede dari robot, gue cuan dari gede. Kenapa bisa cuan gede? Soalnya mereka cuan gede dari affiliate marketing ya. Kalau lu mau dapat apa ya? Kalau misalnya lu mau dapat cuan yang lumayan geser, kayak ya udahlah hitung-hitung sehari $20, sehari $50 lah ya. Itu juga kalau udah bagus. Sehari $20, sehari $50 cuan. Itu kurang lebih modal harus minimum 50 juta sampai 500 juta lah ya. Kalau misalnya modalnya dari 50 juta sampai 500 juta, 50 juta juga menurut gua masih kecil. Kalau misalnya modalnya 50 juta sampai 500 juta, baru lu bisa untung sekitar 200 sampai 500 ribu per hari. Itu baru. So, in other words, review gua tentang ini robot di Indonesia cold hard truth aja. Maaf kalau misalnya agak gimana ya, gak semua orang bisa terima pendapat dari gua. Soalnya gua bakal ngomong to the point aja, singkat padat jelas, gak ada basa-basi. Dan mohon maaf kalau misalnya ini berkesan sombong. So menurut gua untuk semua robot trading, gak semua robot trading sih, most of the trading bot. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi robot trading atau apa yang bisa gua review, silahkan komen di komentar kolom di bawah sana. Maaf gua agak gagap, gue terlalu pump up untuk ngomong pembahasan ini. Cuman gimana menurut gua kalau misalnya kalian kerja di Indo dan gaji kalian UMR sekalipun di atas UMR dan penghasilan belum banyak atau nggak punya influence sama sekali, for example penghasilan belum banyak, threshold gua ya kalau per bulan kalian belum bisa ngasilin 30, 40 juta, 50 juta lah ya. Kalau kalian belum bisa ngasilin segitu banyak, menurut gua pakai robot trading nggak worth it. Apalagi kalau kalian nggak punya influence. Kenapa? Itu lain ceritanya kalau misalnya kalian kayak gua gitu ya. Kalian kerja di luar negeri dan gua per bulan gaji bisa 60-70 juta. Udah gitu terus 50% sama 70% gaji gua investasiin, gua jadiin aset. Itu case dari gue sekarang. Makanya dari kemarin-kemarin ini gue nggak nge-post video soalnya gue emang bener-bener sibuk. Gue lagi kerja di sini sama 3. Terus ya plus itu pun kalau misalnya kalian rela spot trading alias trading tanpa leverage. Leverage itu for example kalian taruh $10 kalian leverage kali 5 kali 10 lah ya biar gampang. Kalian taruh $10 leverage kali 10 berarti 10 kali 10 berapa? Ya $100. Itu trading leverage 10x. Dan leverage itu bisa diatur, bisa 5 kali, bisa 10 kali, bisa 100 kali, tergantung resiko threshold kalian. Jadi kalau misal kalian rela nih ya spot trade modal kecil dan dari profit kalian ditarik 30% di komisi, terus per beberapa bulan lupa, kalau nggak salah 3 bulan sekali kena gas fees. Dan kalau misalnya kalian rela dan kalau misalnya kalian modalnya besar dan rela bayar gas fees dan rela ditarik 30% dari komisi, ya silahkan. Kayak menurut gue robot trading Royal Q itu bisa jadi profitable kalau kalian males trading sendiri dan beli sendiri. Dan literally kalian kalau misalnya mau beli sendiri, kalian tinggal lihat harga. Terus kalau chartnya jebret lagi turun, lu kalian tahu lah ya kripto kan naik turunnya banyak, cepet banget kan. Kalau misalnya harganya dari turun ya beli aja gitu loh. Terus
kalau misalnya gua kan lebih tipe investor di mana kayak lu beli terus lu hold selamanya. Cuman kalau misalnya harga turun, kalian beli, kalian diemin aja sampai 5 tahun 6 tahun, itu pasti cuan. Cuman on the way like kan lama, makanya orang-orang 5 tahun 6 tahun kelamaan mereka makanya trading, mereka jual beli pakai leverage. Kalau misal kalian rela taruh modal gede di Binance, dan crypto itu tuh salah satu aset yang high risk high return. So like kalau misal kalian rela gitu ya taruh modal besar di Binance, ya silahkan. Kalau misal kalian punya influence gede pun ya silahkan, itu juga bisa jadi cuan besar. Cuman kalian mau gitu kayak ngomong teman-teman kalian yang gajinya UMR, UMK, terus ngomong, ini robot trading selalu cuan, lo lihat cuan gue per hari sampai 500.000 nih. Kalau misal kalian ikut kayak gini, kalian bisa cuan kayak gue. Kayak gimana ya, itu sama aja kayak ngebohongin temen gak sih? Kayak, kalian kalau misalnya modalnya kecil, kalian cuannya recehan ya. Kalau misalnya kalian modalnya gede, baru bisa cuan kayak begini. So like, gimana ya? Menurut gue kalau misalnya kalian mau pakai, kesimpulannya, kalau misalnya kalian mau pakai robot Royal Q, minimum modal di Binance 50 juta sampai 500 juta lah ya, biar cuan ya lumayan besar. Kalau misalnya modal kalian kecil dan kalian ya gaji masih UMR dan nabung segitu aja masih susah, dan itu duit panas apalagi, menurut gue mending jangan. Itu sih kesimpulan dari gue. Kalau misal kalian terima komen dari gue dan kalian suka video gue, silahkan like dan support channel YouTube gue. Kalau misalnya kalian gak suka dari video gue, kalian bisa komen di bawah sana dan ngomong, oh ini pengalaman dari gue, siapa tahu gue salah, gue juga nggak tahu, ini cuma pendapat dari gue kan. Ya begitu. Dan kalau misalnya kalian ada rekomendasi robot-robot atau afiliator atau apapun yang bisa gue review nanti di masa depan, komentar lagi di komen sana. Jadi gue bisa review dan buat video lagi, dan kalian jadi tahu gitu ya menurut pendapat gue, kayak afiliator lain, kayak robot kripto, robot trading ini tuh belum tentu robot yang lain sama kayak robot yang ini gitu ya. Cuman kalau misalnya gue ngomong robot Royal Q kalau modal besar bisa dibilang oke. Cuman kalau misalnya modal kecil ya mau nggak mau pasti ketarik sama komisi, ketarik sama gas fees juga. Gas fees tuh jadi kayak lu terus aja bayar gitu setiap operasi. Kayak contoh lu punya mobil kalau misalnya mau jalan harus dikasih gas dong, ya nggak sih? Nah, si Royal Q itu ada gas fees. Jadi kalau misalnya robotnya mau jalan, ya harus disuntikin gas lah. So, kalau misalnya kalian modal kecil ya otomatis kalian ya duitnya kesedot itu terus, nggak mungkin cuan. Cuman kalau misalnya modalnya 100 juta ke atas, 100 sampai 500 juta lah ya. Nah, itu baru kalian bisa ya cuan $50, $30 per hari bisa lah ya, itu menurut gua. Oke, sekian dari gua. Peace.